Halo semuanya, saya Rinesa Apriarnando dari Fisika 18 Fakultas MIPA Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber radiasi Xenon 135 yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Riko Adrial, MSI. Di dalam sumber-sumber radiasi terdapat beberapa unsur seperti xenon, radon, uranium, karbon, dan lain-lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu unsur, yaitu xenon 135, yang mana di dalam tabel periodik memiliki lambang Xe135. Dengan nomor atom 54 dan massa atom relatif 131,29. Xenon termasuk kelompok gas mulia yang tidak berwarna dan tidak berbau. Xenon 135 adalah isotop xenon yang tidak stabil dengan waktu paruh sekitar 9,2 jam. Xenon ini merupakan racun nuklir penyerap neutron yang paling kuat diketahui dengan efek signifikan pada operasi reaktor nuklir. Historinya ditemukan pada tahun 1898 oleh Ramsay dan Travers dalam residu yang tersisa setelah menguapkan udara cair. Xenon ini adalah anggota gas mulia atau gas inert terdapat dalam atmosfer Mars dengan kandungan 0,08 ppm. Unsur ini ditemukan dalam bentuk gas yang dilepaskan dari mineral mata air tertentu dan dihasilkan secara komersial dengan ekstraksi udara cair. Dilihat dari gambar ini, kurva memperlihatkan beberapa cross-section. Pada daerah neutron thermal, capture cross-section dari xenon berkisar 10⁻⁶ sampai 10⁻⁷. Barn. Karena cross-section visi dari xenon ini bernilai sangat kecil, maka besar cross-sectionnya juga mendekati nilai tersebut. Sedangkan efeknya, dalam reaktor nuklir tipikal yang dipicu dengan uranium-235, keberadaan xenon 135 sebagai produk fisi menghadirkan perancang dan operator masalah karena penampang neutronnya yang sangat besar untuk penyerapan. Karena menyerap neutron dapat merugikan, maka reaktor dirancang untuk mengurangi efek ini. Kemudian operator dilatih untuk mengantisipasi dan bereaksi dengan baik terhadap transien ini. Di sisi manfaatnya, xenon biasa digunakan untuk mengisi lampu bils pada kamera. Isotopnya dapat digunakan sebagai reaktor nuklir, sebagai obat bius pada pembedahan, sebagai pengisi bola lampu disko yang berwarna-warni, digunakan dalam pembuatan tabung elektron, lampu bakterisida, dan lampu yang digunakan untuk mengeluarkan laser ruby yang menghasilkan sinar yang koheren. Xenon juga digunakan dalam medan energi nuklir, dalam bejana gelembung udara, prop, dan penerapan lainnya, di mana dibutuhkan bobot atom yang tinggi. Dilihat dari segi produksi, xenon 135 ini diperoleh dari destilasi udara cair. Beberapa tahun terakhir telah ditemukan bahwa xenon, seperti halnya unsur gas mulia lainnya, memang membentuk senyawa. Di antara senyawa xenon tersebut adalah natrium persenat, xenon deuterat, xenon hidrat, difluorida, tetrafluorida, dan hekafluorida. Xenon trioksida yang sangat eksplosif sudah dapat dibuat. Lebih dari 80 senyawa xenon telah dibuat dengan xenon yang terikat secara kimiawi dengan fluor dan oksigen. Beberapa senyawa xenon memiliki warna. Senyawa xenon dengan logam telah dihasilkan dengan menggunakan tekanan ratusan kilobar. Xenon dalam tabung vakum menghasilkan kilau biru yang indah ketika dieksitasi dalam pelepasan muatan listrik. Kemudian salah satu tahap kritis dari reaksi fisi adalah pembentukan I135 yang selanjutnya merupakan peluruhan beta T135. I135 adalah penyerap neutron yang lemah dan memiliki paruh 6,7 jam. Peluruhan beta I135 ke xenon 135 memperkenalkan produk penyerap neutron yang sangat kuat. Xenon 135 memiliki penampang besar, yaitu 2,6 juta lumbung. Ini membuatnya menjadi penyerap neutron yang efektif dengan probabilitas interaksi yang tinggi dengan neutron thermal. Sedangkan dari segi kerugiannya,
Jika terhirup, gas ini lembab serta diklasifikasikan sebagai asfiksia sederhana. Inhalasi dalam konsentrasi yang berlebihan menyebabkan pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, bahkan kematian. Gejala pertama yang dihasilkan oleh asfiksia sederhana adalah respirasi cepat dan kekurangan oksigen, kesadaran diri berkurang, dan koordinasi otot menjadi terganggu. Pemutusan akan menjadi salah dan semua syaraf tertekan. Ketidakstabilan emosional sering terjadi dan kelelahan terjadi dengan cepat. Seiring perkembangan asfiksia, mungkin ada mual dan muntah serta kehilangan kesadaran dan akhirnya kejang, koma, dan bahkan berujung dengan kematian. Hal ini tidak disanggup sebagai karsinogen. Itulah penjelasan tentang xenon 135. Di semua unsur memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan unsur xenon 135, silakan komen aja di bawah. Dan inilah akhir dari video. Like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Subscribe untuk berlangganan channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru. Sekian, terima kasih. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu kalau unsur-unsur pada tabel periodik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Dari beberapa golongan tersebut, ada satu golongan yang memiliki sifat sukar bereaksi dengan unsur lain, yaitu gas mulia. Kenapa sih unsur-unsur gas mulia sulit untuk bereaksi? Unsur-unsur apa saja yang termasuk ke dalam golongan gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A. Disebut gas mulia karena semua unsurnya berwujud gas dan orbitalnya terisi penuh, sehingga sangat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur lain. Nah, bagi kalian yang penasaran, mari kita berkenalan dengan unsur-unsur gas mulia. Halo, aku helium. Nomor atomku 2. Aku berwujud gas, tapi aku dapat dicairkan dalam suhu rendah dan tekanan tinggi. Aku tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak beracun. Aku digunakan sebagai pengisi gas balon udara dan bahan tambahan pada bahan bakar roket agar tetap berwujud cair. Hai, aku neon. Nomor atomku 10. Aku gas yang tidak berwarna, tapi aku bisa memancarkan warna loh. Warnanya oranye kemerahan pada badan listrik yang bertegangan tinggi. Aku digunakan untuk mengisi lampu neon dan mengisi tabung televisi. Halo, aku argon. Nomor atomku 18. Aku adalah gas sebanyak ketiga. Aku memancarkan warna ungu ketika berada dalam medan listrik. Aku digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium, juga sebagai pengisi bola lampu pijar. Halo, aku Krypton. Nomor atomku 36. Aku gas yang langka di atmosfer. Pada badan listrik bertegangan tinggi, aku memancarkan cahaya putih. Aku sering digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Hai, aku Xenon. Nomor atomku 54. Aku gas berat yang langka dan tidak berbau. Aku memancarkan cahaya biru saat berada pada badan listrik bertegangan tinggi. Aku digunakan untuk membunuh bakteri sida dalam pembuatan lampu pijar. Hai, aku Radon. Nomor atomku 86. Aku gas mulia yang bersifat radioaktif, yang mudah bereaksi dan tidak berwarna. Apabila didinginkan hingga membeku, aku bisa berubah menjadi warna kuning. Aku digunakan sebagai terapi kanker dan sistem peringatan gempa. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai gas mulia serta unsur-unsurnya. Semoga pengetahuan kalian menjadi bertambah setelah menonton video ini ya.